Semangat pagi Pelners. Di Kuburaya ada Supadio, bandara yang megah tak kalah jua. Senang sekali saya Vinilia Prasetyo dapat menyapa Pelners semua. Jumpa lagi di podcast Bisik, bincang seputar listrik episode kedua. Dan tentunya kalau mau ngobrolin listrik yang asik, jadi bisik. Hari ini kita sudah kedatangan sosok narasumber yang luar biasa, yaitu manajer PLN UP3 Pontianak, Bapak Saiful Azhari Siregar. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi Pak Saiful, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Mbak Vini, semangat pagi. Alhamdulillah kabar saya baik. Mbak Vini gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah Pak, baik juga Pak. Nah, sebagian besar dari PLNers kan mungkin sudah banyak yang mengenal Bapak nih. Tapi boleh dong Bapak perkenalkan lebih detail lagi profil Bapak beserta perjalanan karir Bapak selama Bapak berkarya di PLN, Pak. Silakan Pak. Oke, semangat pagi para PLNers. Perkenalkan saya Saiful Azhari Siregar. Saya sekarang diamanahkan sebagai manajer PLN UP3 Pontianak sejak tahun 2022 kemarin. Kalau untuk karir, saya dulu mengawali karir di PT PLN Persero. Saya OJT-nya di wilayah Sumatera Barat dulu namanya. Kemudian di sekitaran tahun 2014 saya diamanahkan menjadi manajer ULP. 2 kali sebagai manajer ULP, saya kemudian di 2017 diamanahkan menjadi asisten manajer perencanaan di PLN area Solo waktu itu namanya. Kemudian setahun kemudian saya diamanahkan menjadi manajer subbidang perencanaan perusahaan 1 tahun juga. Di 2019 saya kemudian diamanahkan sebagai manajer PLN UP3 Bukit Tinggi. Dan di 2022 tahun kemarin di sekitaran bulan 1 saya diamanahkan menjadi manajer PLN UP3 Pontianak sampai dengan hari ini. Seperti itu perjalanan karir saya. Kalau misalkan untuk yang lebih personal, saya kelahirannya di Sumatera Utara di Kota Medan. Mungkin itu sementara Mbak Vini yang bisa saya perkenalkan. Baik Pak, wah luar biasa sekali ya Pak ya. Sudah cukup panjang perjalanan Bapak selama Bapak berkarir di PLN ini Pak. Nah, kalau boleh kita throwback nih Pak, kan kita baru saja melewati bulan K3 nasional nih Pak. Betul. Yang tepatnya jatuh di tanggal 12 Januari sampai 12 Februari 2023 kemarin. Nah, kalau boleh dijelaskan Pak, K3 itu apa sih Pak? Mumpung semangatnya masih berasa nih Pak sampai sekarang. Oke PLNers, kalau untuk K3 ya tadi memang disebutkan bahwa K3 itu singkatannya itu terdiri dari 3 huruf kan ya. Ada yang pertama terkait dengan keselamatan, kemudian kesehatan, dan yang terakhir adalah kerja. Jadi memang di dalam K3 itu kita bagaimana mengatur bahwa semua pekerja kita itu bisa bekerja dengan selamat, tetap bekerja dengan sehat dalam melaksanakan tugasnya. Nah, keselamatan ini menjadi hal yang memang sangat penting ya, karena kita mengharapkan bahwa semua pekerja kita itu ketika datang ke tempat kerja ini kondisinya pasti dalam keadaan yang selamat, sehat, dan kembali juga ke rumahnya nanti dalam kondisi yang sama, tetap selamat dan tetap sehat. Dan memang kalau untuk di sisi peraturan, PT PLN Persero memang sebagai salah satu BUMN yang bergerak di perusahaan utilitas ya, utilitas kelistrikan ini pasti menjalankan sistem manajemen yang terkait dengan K3. Nah ini selain itu juga ini dikombinasikan dengan penerapan ISO 45001 tahun 2018 yang sama-sama mengatur bagaimana pelaksanaan sistem manajemen K3 kita, bagaimana kita mengatur pengintegrasiannya dengan seluruh proses bisnis kita. Di PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat juga sekarang sedang dilakukan integrasi yang dalam bentuk IMS Integration Management System, di mana kita mengkombinasikan SMK 3 kita dengan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Nah, dengan harapan bahwa nantinya kita bisa memastikan bahwa proses bisnis yang kita laksanakan ini benar-benar mematuhi kaidah keselamatan, tapi tetap juga memperhatikan mutu kepada pelanggan-pelanggan kita. Nah, di
di terminologi K3 sendiri juga nanti kita akan banyak berkaitan atau berhubungan dengan bagaimana kita mengantisipasi atau mencegah adanya beberapa kondisi yang baik itu sifatnya unsafe action maupun unsafe condition yang terkait dengan pekerja-pekerja kita di lapangan. Demikian, Pak. Baik Pak, saya setuju karena memang K3 itu benar-benar sangat penting Pak. Nah baik Pak, berhubungan dengan listrik nih Pak yang digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Kira-kira untuk K3 itu ada nggak ya Pak untuk masyarakat sendiri gitu? Tadi saya sampaikan bahwa PLN memang perusahaan yang bergerak di utilitas ketenaga listrikan ya. Tentunya karena kita bergeraknya di utilitas ketenaga listrikan, kita juga harus berpedoman kepada peraturan terkait dengan ketenaga listrikan. Nah, salah satu peraturannya itu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Pada undang-undang itu diatur 4 pilar keselamatan ketenaga listrikan. Pilar pertama adalah keselamatan kerja. Itu bagaimana kita memastikan bahwa semua pekerja yang terkait dengan kelistrikan kita, baik itu pegawai, baik itu tenaga ahli daya dan sebagainya, itu tetap selamat. Nah, ini tadi memang kaitannya dengan penerapan SMK 3 kita juga. Kemudian ada juga pilar kedua itu keselamatan umum. Nah, ini keselamatan umum inilah yang memang terkait langsung dengan keselamatan masyarakat pengguna tenaga listrik tersebut. Nah, di sini nanti PLN sebagai entitas korporasi ini harus bisa memastikan bahwa produk kelistrikan kita itu memberikan keselamatan kepada masyarakat. Karena memang salah satu prinsip dari sustainable development juga bahwa kita memang harus memastikan ada kesinambungan pembangunan termasuk kepada kesejahteraan atau welfare dari masyarakat ataupun pelanggan kita. Nah, pilar ketiga itu ada keselamatan lingkungan. Nah, di sini juga bagaimana PLN memastikan bahwa limbah-limbah dari operasionalnya, contoh paling sederhana adalah minyak trafo. Kita punya trafo distribusi yang itu minyaknya adalah limbah B3. Nah, kita bagaimana pengelolaannya sehingga tidak mencemari lingkungan kita. Dan pilar terakhir itu adalah keselamatan instalasi. Bagaimana kita memastikan bahwa instalasi kita ini bisa terus beroperasi dengan baik, tidak ada gangguan di sisi instalasi, apakah itu kebakaran, apakah itu mungkin sabotase dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Baik Bapak, terima kasih, luar biasa sekali Pak informasinya. Nah, tadi kan Bapak sempat menyinggung soal unsafe action dan unsafe condition ini Pak. Kalau boleh tolong dijelaskan apa sih Pak unsafe action dan unsafe condition itu secara lebih detailnya Pak? Oke, terima kasih Mbak. Ini agak lumayan sulit kalau pertanyaan yang ini Mbak. Jadi nanti mungkin kalau memang ada yang sedikit kekeliruan, saya mohon maaf. Baik Pak. Kepada PLNer semua yang menyaksikan nanti saya mohon maaf juga. Tadi memang saya menyebutkan ada kondisi-kondisi unsafe action dan unsafe condition. Nah, kondisi unsafe action itu adalah kondisi-kondisi yang berbahaya yang disebabkan oleh tindakan dari pekerja langsung. Ini kalau kita bicara dalam aspek pekerjaan ya. Jadi ini adalah tindakan-tindakan dari pekerja yang tidak aman yang bisa membuat dia beresiko untuk mengalami kecelakaan. Nah, itu unsafe action. Kemudian untuk unsafe condition itu adalah kondisi yang di luar diri si pekerja tadi. Artinya mungkin lingkungan atau mungkin ada teknologi atau mungkin yang lainnya. Contoh misalkan seperti ini. Pekerja kita itu ada pekerja di SUTM ya, di jaringan tegangan menengah. Kita sebagai manajemen atau mungkin manajemen dari vendor kita itu tidak menyediakan APD, misalkan alat pelindung diri ketika bekerja. Ini adalah unsafe condition. Karena memang kekurangan dari sisi kita atau di sisi manajemennya. Nah, akan tetapi misalkan ternyata di kita di manajemen baik itu PLN maupun di manajemen mitra kita itu sudah menyediakan APD tadi, tetapi si pekerjanya yang tidak menggunakan. Nah, ini jadi ke unsafe action. Jadi perbedaan terminologinya seperti itu. Untuk yang unsafe action sama unsafe condition. Baik Pak, jadi unsafe action dan unsafe condition ini sebenarnya pengertiannya beda-beda tipis tapi sangat amat penting ya Pak ya? Betul. Nah, kalau tadi kan Bapak sudah menjelaskan tuh unsafe action dan unsafe condition itu apa.
Kalau boleh tahu nih Pak, contoh-contohnya sendiri gitu Pak yang dekat dengan masyarakat itu seperti apa Pak? Nah, tadi memang sebagai salah satu pilar dari keselamatan ketenaga listrikan, tadi saya sampaikan yang kedua adalah keselamatan masyarakat umum ya. Jadi tentunya karena memang bicara keselamatan masyarakat umum, juga ada dua terminologi tadi, unsafe action dan unsafe condition itu tetap ada, tetap berlaku. Nah, seperti apa contohnya misalkan untuk yang unsafe action oleh pelanggan ya atau oleh masyarakat. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa memang produk kita atau aset kita itu memiliki risiko bahaya ke masyarakat. Nah, untuk itu memang kita mengharapkan dari sisi masyarakat, dari pelanggan tuh harus benar-benar memperhatikan aspek bahaya terkait dengan instalasi kita. Salah satunya yang bisa berbahaya dari yang dilakukan oleh masyarakat atau terminologi K3-nya tadi adalah unsafe action di masyarakatnya adalah sebagai contoh bermain layang-layang menggunakan kawat. Oh, iya. Nah, di Pontianak ini kan sedikit unik ya. Iya, betul sekali. Mungkin kalau di kampung saya itu kalau untuk bermain layang-layang tidak pakai kawat, tetapi kalau di Pontianak ini pakai kawat. Iya, Nah, betul, ini kawat itu adalah konduktor. Jadi itu menghantarkan arus. Nah, ketika itu tersentuh, terpegang atau misalkan itu bisa mengalirkan listrik ketika dia nanti layang-layang itu terbang, terus kawatnya itu menyentuh jaringan dan dipegang dan sebagainya. Itu bisa mempengaruhi atau memberi dampak buruk kepada si pemain layang-layang Bahkan tersebut. kejadiannya pun bisa sangat fatal ya Pak ya. Benar, kalau kejadiannya bisa sangat fatal. Kemudian ada juga aktivitas-aktivitas masyarakat di dekat instalasi kita. Apakah itu dekat dengan gardu listrik kita, kemudian mungkin ada yang aktivitas membangun rumah gitu, misalkan masang atap. Itu kadang-kadang kan memang ada dekat dengan jaringan kita, SDM kita yang seringkali memang kita belum semua berisolasi. Nah, itu juga ada unsafe action dari masyarakat. Kemudian juga kita masih ada juga case pemasang baliho. Oh iya. Yang pemasangan baliho itu juga masih ada kita. Kemudian untuk masyarakat yang mungkin sering memasang listrik penerangan jalan umum secara mandiri, itu juga bisa menjadi unsafe action di sisi masyarakat. Nah, kemudian untuk unsafe conditionnya sendiri itu memang ini lebih banyak ke bagaimana si masyarakat itu mengatur instalasi di tempatnya. Contoh bahwa ada kondisi kabel-kabel listrik mungkin di rumah yang berantakan, ini juga bisa menjadi salah satu sumber kecelakaan atau kecelakaan ketenaga listrikan. Nah, di mana kita mengharapkan bahwa pelanggan kita selalu memastikan instalasinya aman, selalu melakukan pemeriksaan terhadap instalasinya. Kemudian bagaimana masyarakat juga masih sering untuk menumpuk colokan listrik, itu juga berpotensi berbahaya untuk masyarakat. Kurang lebih seperti itu Mbak contohnya. Oke, baik Pak, luar biasa sekali Pelners penjelasan dari Bapak Saiful. Nah, begini Pak, mohon izin saya ingin bergeser sedikit nih Pak. Kalau di PLN sendiri kan kita sudah sering nih Pak mendengar yang namanya PJU atau penerangan jalan umum. Nah, terkait PJU ini sendiri, ada nggak ya Pak hubungannya dengan unsafe condition ataupun unsafe action tersebut? Nah, kalau untuk PJU istilah di masyarakat umum itu penerangan jalan ya, atau lampu jalan. Iya, betul sekali. Lampu jalan Pak. itu istilah yang umum di masyarakat. Ya, Pak, ya. Kemudian kami sampaikan bahwa memang PJU ini adalah salah satu tipe atau mungkin kelompok pelanggan di PLN ya. Jadi memang di PLN itu mengenal ada pelanggan PJU. Nah, bagaimana hubungannya? Pelanggan PJU itu adalah pelanggan atas nama pemerintah daerah. Jadi di mana yang bermohon itu secara resmi itu adalah pemerintah daerah. Kalau di Pontianak itu ke Dinas Perhubungan yang menangani. Nah, di situ nanti seperti pelanggan pada umumnya ada mekanisme bagaimana berlangganan, bagaimana mungkin pelayanan pembayarannya dan sebagainya, pelayanan keandalannya itu mekanismenya sama. Hanya saja memang di sisi PJU tersebut wujudnya adalah semacam imbal balik dari pajak penerangan jalan yang sudah dibayarkan oleh masyarakat. Sehingga ya pemerintah harus
memberi fasilitas atau sarana penerangan jalan yang dalam bentuk resminya KPLN adalah pelanggan PJU seperti itu. Oke. Kalau Bapak ngomongin PJU ini untuk yang resmi ya Pak, berarti kalau gitu ada dong Pak PJU yang nggak resmi Pak? Oh iya. Tadi kami sampaikan memang di PLN itu memang mekanismenya melalui pemerintah ya. Jadi yang bermohon ke PLN itu adalah pemerintah daerah. Memang seperti itu, Mbak. Jadi di yang legal, kita bicara legal dulu. PJU yang legal itu di kita itu ada dua istilah. Yang pertama yang PJU meterisasi, artinya itu sudah ada KWH meter sebagai alat pengukuran transaksi kita. Jadi berapa dipakai oleh instalasi PJU tersebut nanti terukur di periode pembacaan, kita lakukan pembacaan. Kemudian ada juga yang terminologi kedua adalah PJU non meterisasi. PJU non meterisasi ini posisinya masih resmi legal karena itu berdasarkan kesepakatan. Jadi kita memiliki berita acara kesepakatan titik-titik PJU non meterisasi yang tanpa meter. Nah, di situ ada proses perhitungannya yang disepakati dengan dinas terkait tadi. Nah, untuk yang non legal ini atau yang tidak resmi, iya Pak. Ini adalah lebih banyak adalah PJU yang dipasang secara mandiri oleh masyarakat dan itu tidak tersambung dengan instalasi PJU resmi. Nah, kalau bicara di sisi aturan dan sebagainya, ini tentu menyalahin aturan, menyalahin ketentuan. Betul. Karena tadi mekanisme PJU itu di PLN itu ada yang meterisasi yang terukur yang kita lakukan pembacaan di tiap bulan, ada juga yang mekanismenya non meterisasi berdasarkan berita acara kesepakatan, titik-titiknya dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan ini dengan K3 ya. Iya, Pak. Pemasangan PJU secara tidak resmi ini memiliki risiko K3. Ini salah satu tadi saya sebutkan di depan bahwa itu adalah salah satu unsafe action. Kenapa? Karena kita tidak tahu seperti apa sih standar atau kualitas dari material yang dipasang oleh masyarakat. Kemudian bagaimana teknis pemasangannya. Kalau misalkan masyarakat secara resmi melalui dinas itu kita bisa hampir pastikan bahwa itu memenuhi semua kaidah keselamatan pemasangannya. Pemeliharaan instalasi resminya juga pasti dilakukan oleh si Pemda, oleh dinas terkait tersebut, sehingga resiko-resiko contoh paling sederhana itu kabel instalasinya itu yang isolasinya sudah rusak. Nah, itu tidak mungkin bisa diminimalisir ketika itu berlangganan secara resmi melalui Pemda. Saya punya pengalaman Mbak Vini di unit saya yang dulu itu pernah ada memang case kecelakaan masyarakat umum karena ternyata pemasangannya itu tidak sempurna atau menggunakan kabel yang secara mungkin umurnya sudah tidak baik lagi ya, tidak sempurna lagi sehingga arus itu mengalir ke tiang. Nah, jadi ada kontak di tiang itu tentu menjadi sangat beresiko dan case waktu itu memang ada terjadi kontak gitu, sedikit kontak. Jadi memang ada risiko seperti itu. Nah, ini yang ketika pemasangannya tidak sesuai dengan standar, kemudian tidak secara resmi, ini ada risiko-risiko di sisi unsafe action yang dilakukan oleh masyarakat tersebut melalui pemasangan PJU tersebut. Begitu mungkin Mbak. Oke, baik Pak. Luar biasa sekali penjelasan Bapak ya PLNers. Seru sekali bincang-bincang hari ini Pak. Sebenarnya masih banyak sekali Pak yang ingin ditanyakan ke Bapak, cuman kan karena waktu kita cukup terbatas ya Pak ya, dan pastinya Bapak juga sangat sibuk. Enggak juga sih. Demi acara podcast kita ini. Oke, baik PLNers. Sisihkan waktunya Mbak. Terima kasih banyak Bapak sudah bersedia meluangkan waktu Bapak di tengah-tengah kesibukan Bapak dan tentunya memberikan tambahan informasi untuk PLNers semua. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin, makasih Mbak Vini. Sama-sama Bapak. Nah, PLNers, itu tadi bincang-bincang kita seputar K3 bersama Bapak Saiful Azhari Sirekar selaku manajer PLN UP3 Pontianak. Semoga apa yang telah disampaikan tadi oleh beliau bisa menjadi perhatian khusus untuk kita semua dalam beraktivitas secara safety dan agar kita selalu dihindarkan dari kondisi yang tidak diinginkan. Nah, di akhir podcast
tidak bosan-bosannya saya selalu menghimbau untuk kepada PLNers semua membayar listrik tepat waktu. Serta jangan lupa untuk download aplikasi New PLN Mobile karena mendapatkan kemudahan layanan listrik dalam satu genggaman. Terima kasih PLNers semua sudah setia bersama podcast Bisik dari awal hingga akhir. Stay healthy, stay positif. Karena tubuh yang kuat berawal dari jiwa yang sehat. Semoga hari kita selalu menyenangkan. Bulan ketiga sampai dengan 12 Februari. Mari semarakkan dengan semestinya. Saya Vinilia pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ngobrolin listrik yang asik, jadi bisik.